Bismillahirrahmanirrahim. Ya, meskipun orang tuanya habis-habisan memaksa anaknya untuk keluar dari agama Islam, meskipun orang tua, ingat ya, Allah mengatakan wa in jahadaka, jika kedua orang tuamu berjihad. Berjihad itu maksudnya dia kerahkan segala kemampuannya, segala cara, segala kesanggupannya, segala langkah-langkah dia kerjakan agar anaknya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun orang tua sudah mengerahkan segala kesanggupannya mengeluarkan anaknya dari Islam, anak tidak boleh taat kepada kedua orang tuanya. Ya, dan itu bukan perbuatan dosa. Ya, tidak menaati orang tua yang mengajak melakukan kesyirikan, melakukan bid'ah, melakukan maksiat, dosa besar. Ya, itu bukan apa? Bukan dosa, malahan itu pahala. Ya, banyak orang tua yang melarang anaknya menerapkan sunnah-sunnah Nabi SAW dalam kehidupannya. Misalnya, begitu melihat anaknya memelihara jenggot, dia khawatir. Atau melihat anaknya memakai celana cingkrang, rajin ke pengajian, dia mulai khawatir. Ini anak saya mulai mengikuti aliran-aliran tertentu ini. Potong jenggotmu, ya. Jangan terlalu alim, jangan terlalu alim jadi orang. Dalam hal ini anak tidak boleh menaati kedua orang tuanya. Ya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Ya, jika keduanya mengerahkan kesanggupannya agar engkau menyekutukan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan engkau benar-benar mengetahui tidak ada sekutu bagi Allah, Allah tidak ada sekutunya sama sekali, fala tuti'huma, janganlah engkau patuhi keduanya. Janganlah engkau patuhi keduanya. Ya. Sebagaimana tadi kisah Sa'ad ibn Abi Waqqas, ibunya meminta dia keluar dari agama Islam ini, dia tidak patuh kepada ibunya. Padahal dia dikenal sebagai orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, baik di masa jahiliyah apalagi di masa Islam. Mus'ab ibn Umair, seorang pemuda yang terkenal dengan kekayaannya, ketampanannya, ya, kegantengannya di Makkah. Begitu dia masuk Islam, ibunya menolak, ya, menyiksanya. Tetapi Mus'ab tidak mau meninggalkan agama Islam yang telah diimaninya ini. Tetapi Allah ingatkan bahwa meskipun kita tidak mematuhi ajakan orang tua untuk melakukan kesyirikan, bukan berarti kita benci sebenci-bencinya dengan kedua orang tua. Dalam ajakan tersebut tidak boleh kita patuhi, tetapi hal-hal yang lain tetap kita kerjakan. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Karena itu Allah lanjutkan, ya, ayatnya dengan apa? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Pergaulah keduanya dalam kehidupan di dunia ini dengan ma'ruf. Lihat kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, dia yang menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya, bahkan oleh ibu dan bapaknya. Nabi Ibrahim, ya, diancam, diintimidasi oleh bapaknya. Tapi apakah Nabi Ibrahim, ya, membenci bapaknya, ya, yang melakukan kesyirikan, bahkan menjadi orang yang menyebarkan kesyirikan? Nabi Ibrahim berdakwah kepada bapaknya dengan lemah lembut, dengan penuh kelembutan, ar-rifqu wal-lin, ya, di mana setiap kata-kata beliau awali dengan ya abati, ya abati, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan kepada kita di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Wahai bapakku, kenapa engkau mengibadahi apa yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak berguna sama sekali bagimu? Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi. Wahai ayahku, ya, wahai ayahku. Banyak orang yang Allah berikan hidayah masuk ke dalam Islam, kemudian, ya, dia tidak mau lagi kenal dengan orang tuanya karena dia lihat orang tuanya masih dalam kekafiran, dalam kesyirikan, tidak mau sama sekali, ya, berbuat baik kepada kedua orang tuanya, tidak mengajak kedua orang tuanya. Ini juga tidak benar. Ajak kedua orang tua. Ya. Sebagaimana Ibrahim alaihissalam, ayahnya bukan sebatas musyrik, bukan sebatas penyembah, tapi yang produsen berhala yang disembah oleh kaumnya. Tapi Ibrahim tetap berdakwah kepada ayahnya. Ya abati inni qad ja'ani minal ilm. Wahai ayahku, telah datang kepadaku ilmu, malam ya'tik, ilmu yang tidak datang kepada engkau. Fattabi'ni, ikutilah oleh engkau aku dalam kebenaran ilmu yang aku terima. Ahdika siratan sawiyya,
aku akan tunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Ya abati la ta'budis syaitan, wahai ayahku jangan engkau beribadah kepada syaitan. Lihat bagaimana Ibrahim alaihissalam, ayahnya musyrik, tapi dia dakwahi ayahnya dengan penuh kelembutan. Ya abati, dalam bahasa Arab kata ya abati dengan kata ya abi itu beda. Sebagaimana kata ya ibni dengan kata ya bunayya itu beda. Ya abi, ya abati lebih dalam maknanya. Bisa kita artikan wahai ayahku yang aku kasihi. Sebagaimana kata ya bunayya itu artinya wahai anakku yang aku kasihi, yang aku cintai. Ibrahim tidak mengatakan ya abi, tapi dia katakan ya abati, wahai ayahku yang aku kasihi. Lalu dia sampaikan dakwah-dakwahnya, tetapi ayahnya tetap menolak dakwahnya Nabi Ibrahim alaihi assalam. Dia mengatakan qala aragibun anta an alihati ya Ibrahim. Dia berkata, apakah engkau benci kepada Tuhan-Tuhanku wahai Ibrahim? Kaum muslimin dirahmati oleh Allah SWT. Kemudian al-faidatu tsaminat wal ishrun, faedah yang ke-28, inna ahlad dalal, sesungguhnya pengikut-pengikut kesesatan, wal batil dan kebatilan, qad takunu minhum mujahadatun wa bazlu wus'in. Terkadang dari mereka ada mujahadah, kesungguhan yang tinggi, wa bazlu wus'in, dan pengerahan segala kemampuan, wastifragun littaqa, dan menghabiskan segala tenaga, fi nashri batilihim, dalam menyebarkan kebatilan mereka, wa da'watu ila dalalihim, dan dalam menyeru kepada kesesatan mereka. Wa hadza wadihun fi qaulihi ta'ala, hal ini jelas dalam firman Allah Ta'ala, wa in jahadaka. Wa fil muqabil, dan sebaliknya, qad yakunu min ba'di ahli al-haqqi kasalun wa futurun fi hadzal bab. Tapi sebaliknya, ya di tengah orang-orang yang mukmin, yang ahlul haq, yang mengikuti kebenaran ini, terkadang di tengah mereka ada kasal, ada rasa malas, ada futur, rasa loyo, rasa enggak ada tenaga, fi hadzal bab, dalam bab ini. Ya. Jadi Syekh menjelaskan, terkadang orang-orang yang memang batil, ya sesat, tetapi dia punya kesungguhan, punya keseriusan, punya pengorbanan yang besar untuk menyebarkan kebatilannya. Tetapi orang yang hak, yang berada di atas kebenaran, kadang mereka malas menegakkan hak yang mereka imani, untuk menyebarkan kebenaran yang mereka imani. Orang yang kafir, yang syirik, terkadang dia punya kesungguhan yang luar biasa dalam menyebarkan kesyirikannya. Dia datangi orang dari pintu ke pintu, ya, dia bagikan buku, dia bagikan ya mie instan misalnya dari rumah ke rumah, supaya orang ikut kebatilan yang dia ikuti. Dia korbankan waktunya, korbankan umurnya, bahkan ada yang tidak pulang ke negerinya, masuk ke suku-suku pedalaman, ya, bergaul dengan orang-orang di pedalaman untuk apa? Menyebarkan kebatilannya, ya, hidup di tengah-tengah mereka, dia hadapi segala penyakit, bahkan ya di tengah negeri yang ditutupi salju sendiri, mereka mau berjalan 40 hari. Untuk apa? Untuk menyebarkan kesesatan yang mereka ikuti. Mereka ingin menyebarkan di tengah kaum muslimin. Besar pengorbanan mereka, besar perjuangan mereka, perjuangan dalam kebatilan. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang mukmin, kadang mereka ada malasnya, ada futurnya, ya, loyo, tidak semangat dalam menyebarkan kebenaran yang mereka imani. Sehingga terkadang kebenaran itu ditutupi, bukan karena dia tidak benar, tapi karena orang yang mengimani kebenaran itu malu menyebarkan kebenarannya atau malas menyebarkannya. Lihat di sini ayat ini, ayat yang tadi kita baca, wa in jahadaka, jika keduanya bersungguh-sungguh, ya, mengerahkan segala tenaganya, mencurahkan segala kemampuannya untuk mengeluarkan anaknya yang mukmin dari Islam. Jadi ada jihad mereka juga, kesungguhan mereka juga, tapi dalam kebatilan. Nah, kita jangan kalah dengan mereka, mesti lebih, ya, supaya kebenaran itu menang di atas kebatilan, supaya kebenaran itu menonjol di atas kebatilan. Kalau semangat kita kurang,
maka kebatilan akan mendominasi kebenaran, bahkan kebenaran itu bisa hilang. Karena itu tidak boleh seorang mukmin minder dengan keyakinan yang telah dia imani. Dia wajib memperteguh keyakinannya, dia wajib sebarkan. Kemudian kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-29, al-faidatut tasi'atu wal 20, ya faedah yang ke-29 dari kisah Luqman, at-tafriq baina adami ta'ati wal uquq, pemisahan, pembedaan antara tidak taat dengan kedurhakaan, al-uquq. Allah tidak mengatakan jika kedua orang tuamu memaksamu untuk menyekutukan Allah sedangkan kamu